Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Niko Thomas. Tahun baru sudah di depan mata. Sebelum lebih jauh kita melangkah, mari kita lihat ke belakang. Bukan hanya perjalanan kita, tapi juga pada kasus-kasus yang mengguncang dunia. Di tahun ini mungkin saya belum banyak membahas tentang kasus kriminal. Dan selanjutnya semoga saya bisa lebih banyak membahas kasus-kasus kriminal di dalam dan di luar negeri. Kejahatan yang tak terpecahkan dan keadilan yang penuh diperjuangkan. Terima kasih sudah menjadi salah satu dari channel ini. Dan di tahun baru nanti kita akan kembali dengan lebih banyak cerita-cerita yang menarik. Selamat tahun baru dan tetaplah berhati-hati karena kejahatan bisa terjadi di mana saja. Dalam episode kali ini, kita akan membahas sebuah kasus yang sangat memilukan dan memprihatinkan, yaitu kasus pemerkosaan yang tidak hanya menghancurkan kehidupan korban, tetapi juga meninggalkan luka mendalam bagi keluarga dan komunitasnya. Topik ini sangat sensitif, jadi mari kita bahas dengan penuh rasa hormat dan empati. Tujuan kita di sini adalah untuk meningkatkan kesadaran, memahami masalah ini secara mendalam, dan mendorong terciptanya keadilan. Terima kasih telah bergabung dan mari kita mulai videonya. Kasus pemerkosaan beramai-ramai gadis sekolah menengah Miryang adalah insiden kriminal yang terjadi di Miryang, Korea Selatan pada tahun 2004. Sebanyak 120 siswa SMA laki-laki memperkaos beberapa gadis di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas selama 11 bulan. Kasus ini memicu kontroversi karena perlakuan buruk polisi terhadap para korban dan perlakuan lunak terhadap para pelanggarnya. Para korban tinggal di Ulsan dan Changwon, sementara pelaku berasal dari Miryang dan Changwon. Para pelaku awalnya diyakini sebagai anggota sekolah Maneganggeng, tetapi hanya sedikit bukti untuk ini yang ditemukan. Mereka bertemu dengan korban pertama yang berusia 14 tahun melalui telepon. Ketika dia mengunjungi mereka, dia diserang secara seksual dengan adegan yang difilmkan untuk pemerasan. Menurut polisi, dia diperkaos hingga 10 kali oleh 3 hingga 24 anak laki-laki SMA dalam setiap kejadian. Setidaknya 44 anak laki-laki terlibat dalam serangan selama 11 bulan. Dan tidak sampai di situ, gadis itu diperintahkan untuk membawa saudara perempuannya yang berusia 13 tahun dan sepupunya yang berusia 16 tahun ke Miryang, di mana sepupunya juga diserang. Laporan polisi asli menyatakan bahwa adik perempuan itu juga diserang secara seksual, tetapi itu mungkin hanya serangan fisik. Para penyerang memeras uang dari korban mereka. Dan setelah bibi saudara perempuan melaporkan pemerkosaan tersebut kepada polisi, 3 anak laki-laki ditangkap. Setelah protes dari para korban dan publik, 9 siswa lainnya ditangkap dan 29 didakwa. Dan mirisnya, anggota keluarga pelaku mengancam para korban, memperingatkan mereka bahwa mereka harus berhati-hati mulai sekarang untuk melaporkan putra-putra mereka ke polisian. Dalam sebuah wawancara televisi, orang tua dari salah satu pelanggar menyatakan, "Mengapa kita harus merasa kasihan kepada keluarga korban? Dan mengapa Anda tidak mempertimbangkan penderitaan kami? Siapa yang bisa menahan godaan ketika perempuan mencoba merayu laki-laki? Mereka seharusnya mengajari anak perempuan mereka bagaimana berperilaku untuk menghindari kecelakaan ini." Dan seorang gadis dilaporkan berhenti sekolah setelah kunjungan berulang kali dan pelecehan verbal dari orang tua pelaku. Sebuah kontroversi meletus atas tuduhan bahwa polisi telah menganiaya para korban, yang berpuncak pada peringatan cahaya lilin oleh 150 pengunjuk rasa. Para korban telah meminta untuk diinterogasi oleh seorang petugas polisi wanita, tetapi permintaan mereka diabaikan. Seorang petugas polisi diduga berkata kepada para korban, "Apakah Anda mencoba membujuk orang-orang itu? Kamu merusak reputasi Miryang, anak laki-laki yang akan memimpin kota di masa depan. Sekarang semuanya ditangkap berkat kalian semua. Dan apa yang akan kamu lakukan? Saya takut putri saya akan berubah menjadi seperti kalian." Dan mirisnya, polisi juga membocorkan informasi yang cukup kepada media untuk mengidentifikasi para korban. Selain itu, mereka memaksa para korban untuk mengidentifikasi tersangka secara langsung, daripada melalui cermin satu arah dengan petugas bertanya kepada korban.
Dan salah satu korban harus dirawat di rumah sakit karena perawatan psikiatri setelah pengalaman-pengalaman ini. Pada bulan Agustus 2007, Pengadilan Tinggi Seoul menemukan petugas polisi Miryang bersalah atas kelalaian dalam melindungi para korban dan memerintahkan mereka untuk membayar ganti rugi secara total 50 juta untuk 2 korban dan keluarga mereka. Keputusan itu ditegakkan oleh Mahkamah Agung Korea Selatan pada bulan Juni 2008 yang menetapkan kompensasi pada 70 juta. Jaksa mengirim sebagian besar terdakwa ke pengadilan remaja atau membatalkan tuduhan. Dan 10 lainnya secara resmi dituduh melakukan kekerasan seksual berkelompok dengan jaksa meminta 2 hingga 4 tahun penjara dengan 3 tahun tinggal dieksekusi. Mengutip usia muda para pelanggar dan fakta bahwa beberapa telah diterima di perguruan tinggi atau dipekerjakan untuk pekerjaan, para hakim menolak tuduhan terhadap bahkan 10 orang ini, sebaliknya mengirim mereka ke pengadilan remaja. Salah satu faktor dalam keputusan ini adalah bahwa ayah dari salah satu korban membentuk perjanjian dengan beberapa pelanggar untuk memohon keringanan hukuman setelah menerima sejumlah besar uang. Dan sang ayah adalah seorang pecandu alkohol yang telah menceraikan ibu korban 3 tahun sebelumnya karena kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi mempertahankan hak orang tua atas putrinya dan membujuknya untuk menerima perjanjian tersebut. Dan pada akhirnya hanya 5 tersangka yang dikirim ke sebuah pusat penahanan pemuda dan tidak ada yang dihukum karena tuduhan kriminal. Ketika kasus ini pertama kali dilaporkan pada 7 Desember 2004, pengguna internet mulai membuat postingan yang mengkritik realitas pendidikan dan menyatakan bahwa pelakunya harus dihukum berat. Dan laporan keluar pada 8 Desember bahwa di antara 44 pelaku, surat perintah penangkapan hanya diterapkan untuk 3, di mana netizen menangkap semua pelaku dan mereka mulai melepaskan diri pada polisi. Pada tahun 2012 muncul bahwa teman wanita dari salah satu pelaku telah menjadi petugas polisi. Dan itu kontroversial mengingat bahwa polisi wanita itu telah menghina dan mengejek para korban ketika dipublikasikan. Kasus ini mendapatkan kembali perhatian pada tahun 2024 ketika seorang YouTuber memposting video dan doxing identitas beberapa pelaku. Selanjutnya, YouTuber lain juga bergabung mengungkap lebih banyak identitas. Salah satu pelaku, Bermaga Park, ditemukan sebagai pemilik restoran yang menikah dan hidup bahagia. Sementara yang lain, Bermaga Shin, bekerja di perusahaan penjualan mobil dan kemudian dipecat dari pekerjaannya setelah perusahaan diberitahu tentang kejahatan masa lalunya. Yang ketiga, dijatuhi hukuman 8 bulan penjara pada tahun 2018 karena kegiatan rentenir. Itu juga muncul bahwa beberapa pelaku ini berusia di akhir 30-an, memegang pekerjaan yang stabil dan memiliki keluarga sendiri. Dan beberapa dari mereka juga memiliki anak perempuan. Opini publik juga dilaporkan tidak memaafkan pelakunya ketika insiden itu sekali lagi muncul di mata publik. Sebagian karena fakta bahwa pelakunya ini menjalani kehidupan yang baik tanpa penyesalan atau rasa bersalah, tidak pernah menerima hukuman atas kejahatan mereka. Selain identitas beberapa pelaku, identitas mereka yang dianggap terkait dengan mereka juga terungkap. Sebuah salon kuku yang diklaim dimiliki oleh salah satu pacar pelaku menjadi sasaran. Dan pemiliknya membuat pernyataan bahwa dia tidak pernah mengenal Shin dan akan mengambil tindakan hukum atas kerusakan pada bisnis dan reputasinya. Pada 11 Juni, polisi telah menerima 3 keluhan dan 13 petisi untuk pencemaran nama baik yang diajukan tidak hanya oleh para pelaku, tetapi juga oleh individu lain yang identitasnya terungkap. Dan terlepas dari klaim oleh berbagai YouTuber bahwa korban setuju untuk melepaskan identitas, Pusat Bantuan Kekerasan Seksual Korea yang mengaku mewakili korban tidak setuju untuk merilis identitas. Hang Gonju adalah film drama kejahatan Korea Selatan tahun 2013 yang ditulis dan disutradarai oleh Lee Soo-jin, dibintangi oleh Chun Woo-hee dalam peran utama. Itu terinspirasi oleh kasus pemerkosaan beramai-ramai Miryang yang terkenal pada tahun 2004.
Kita telah membahas salah satu kasus yang sangat menyayat hati dan menunjukkan betapa pentingnya kita semua untuk terus berjuang melawan kekerasan seksual. Semoga cerita ini membuka mata kita untuk lebih peduli dan mendukung para korban, serta mendorong terciptanya keadilan yang sesungguhnya. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika Anda atau seorang yang Anda kenal pernah menjadi korban kekerasan seksual, ingatlah bahwa Anda tidak sendirian. Ada banyak pihak yang siap membantu, jangan ragu untuk mencari dukungan. Jangan lupa untuk waspada, peduli terhadap sekitar, dan mari kita jadikan komunitas ini tempat yang aman untuk berbagi dan belajar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah menjaga keselamatan diri Anda.